Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami mendapatkan proyek IDOR. Perkenalkan saya Sela Agustina, NPM 2459201123. Perkenalkan nama saya Tiara Udeningsi dengan NPM 2459201074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edmi Syarantau dari kelas 3C dengan NPM 2459201080. Di sini saya akan menjelaskan codingan Attack PY. Di sini ada IDOR Attack Simulator mendemonstrasikan akses data tanpa otorisasi melalui manipulasi parameter ID. Jalankan website PY terlebih dahulu di port 5007 lalu Python Attack PY. Nah, di sini adalah program yang menjelaskan string tujuan program. Program ini hanya digunakan untuk praktikum atau laboratorium. Menunjukkan contoh serangan IDOR. Sebelum menjalankan file ini, server website PY harus diaktifkan di port 5007. Setelah aktif, baru bisa menjalankan. Di sini juga ada import request. Ini untuk mengirim HTTP request ke server. Ada import tree untuk mencari data dari HTML menggunakan regex.
Di sini juga ada from Colorama import first style init, ini untuk memberi warna pada tampilan terminal. Di sini ada init auto reset true untuk mengembalikan warna ke default setelah mencetak teks. Lalu ada base URL. Di sini untuk alamat server target. Di sini juga ada my user ID itu 2 untuk mensimulasikan login sebagai user Alice, ID-nya 2. Selanjutnya ada div banner. Div banner ini untuk menampilkan judul program, alamat server, dan informasi bahwa simulasi hanya untuk pembelajaran. Di sini ada cek server untuk mengecek apakah server berjalan. Jika aktif menampilkan server aktif, jika tidak program diberhentikan. Di sini ada attack profile enumeration. Di sini untuk mencoba mengakses atau API profile dengan user ID 1 sampai 4. Jika berhasil melihat data user lain, berarti terdapat kerentanan IDOR. Ini ada attack document access. Di sini mencoba buka dokumen dengan dokumen ID 1 sampai 4. Program mengambil judul, pemilih, klasifikasi, dan isi dokumen untuk menunjukkan adanya akses tanpa otorisasi. Ini yang ketiga ada attack order enumeration. Di sini mencoba mengakses data pesanan dengan order ID 1 sampai 4. Jika berhasil akan menampilkan informasi pesanan dan alamat pengiriman milik pengguna lain. Yang keempat ada show mitigation untuk menampilkan cara mencegah IDOR seperti validasi kepemilikan data, penggunaan UID, middleware, otorisasi, rate limiting, dan audit log. Yang terakhir ada program utama, yaitu menjalankan program secara berurutan. If name main ini ada menampilkan banner, mengecek server, menguji IDOR pada profil pengguna, menguji IDOR pada dokumen, menguji IDOR pada pesanan, dan menampilkan langkah mitigasi. Sekian dari codingan ATPY. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Kak Isa dengan NPM 2459201021. Pada kali ini saya akan menjelaskan IDOR di bagian codingan website. Yang pertama itu ada import flags, from flags, import flags, request. Pada bagian ini saya mengimport flags untuk membuat web server, sedangkan request digunakan untuk mengambil data yang dikirim dari URL seperti parameter user ID, doc ID, dan order ID. Lalu pada app flags name, pada bagian ini dibuat untuk membuat objek aplikasi flags yang nantinya digunakan untuk menjalankan website. Lalu ketiga ada database user. User ini merupakan simulasi database karena hanya untuk laboratorium, datanya disimpan dalam dictionary Python, bukan dalam database MySQL. Misalnya kayak username Alice,
Nah, maksudnya ini adalah user dengan ID 2 adalah Alice yang diasumsikan sebagai pengguna yang sedang login. Lalu ada dokumen. Dokumen ini adalah simulasi tabel dokumen. Setiap dokumen memiliki owner ID yang menunjukkan siapa pemilik dokumen tersebut. Contohnya kayak owner ID 1. Artinya dokumen ini dimiliki oleh user dengan ID 1 yaitu admin. Selanjutnya ada orders. Orders ini menyimpan data transaksi atau riwayat pembelian. Sama seperti dokumen, setiap order mempunyai owner ID. Lalu ada base HTML. Pada bagian ini merupakan template HTML yang digunakan oleh seluruh halaman website sehingga tampilannya menjadi seragam. Lalu ada app root. Dekorator app root berarti ketika pengguna membuka halaman utama website, fungsi indeks akan dijalankan. Di dalamnya ada body. Body ini berisi halaman utama berupa penjelasan tentang IDOR dan beberapa link untuk melakukan simulasi. Lalu ada app root profile. Endpoint ini digunakan untuk melihat profil berdasarkan user ID dan juga mengambil parameter user ID, request get user ID 2. Maksudnya ini adalah digunakan untuk mengambil parameter dari URL. Misalnya profil user ID 2, maka nilai yang diambil adalah 2. Lalu UID enter user ID ini karena parameternya berasal dari URL berupa teks, maka diubah menjadi integer agar bisa digunakan sebagai indeks pada dictionary. Selanjutnya ada user get UID yang ini. Pada bagian ini program mencari data user berdasarkan ID yang dimasukkan. Pada bagian ini yang paling penting karena langsung digunakan tanpa validasi. Nah, di sini adalah letak kerentanannya. Program langsung mengambil data berdasarkan ID yang diberikan tanpa memeriksa apakah data tersebut benar-benar milik pengguna yang sedang login. Contohnya kayak selanjutnya ada app root dokumen. Bagian ini fungsinya hampir sama dengan profil yang tadi, tapi objek yang diambil adalah dokumennya. Nah, dokumen get ID. Nah, di sini dokumen get date. Program ini langsung mengambil dokumen berdasarkan doc ID-nya. Tidak ada pengecekan apakah owner ID sama dengan pengguna yang sedang login. Jadi misalnya kalau doc owner ID 2 ini bisa aja diubah langsung ke doc owner ID 4 gitu. Lalu selanjutnya ada app root order. Pada bagian ini program ini mengambil data
order berdasarkan nomor order. Masalahnya tidak dicek juga apakah order tersebut milik user yang login atau bukan. Akibatnya email atau alamat orang lain bisa terlihat. Lalu yang terakhir selanjutnya ada API app root API profile yang ini. Endpoint ini mengembalikan data dalam format JSON. Bagian return user, data user ini data langsung dikirim tanpa validasi kepemilikan sehingga semua data pengguna dapat diakses hanya dengan mengganti parameter user ID-nya. Yang terakhir ini menjalankan website. Pada if name main, bagian ini memastikan program dijalankan sebagai aplikasi utama. Sedangkan app run host 127.0.01 port 507. Website ini dijalankan pada localhost menggunakan port 507 sehingga dapat diakses melalui browser. Jadi sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Itu saja penjelasan saya tentang idornya website. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi